Sakit atau tidak tergantung kebiasaan. Menurutku karena aku itu punya target sehingga saya harus membuat aliran, bukan hanya mengalir. Kalau kita ngelihat orang mancing itu loh, saya sering kalau ke masjid mau jam 2 malam di bawah jembatan sendiri. Ini karena apa? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Dewan Channel. Kali ini kita akan kembali berdialog, berdiskusi bersama, ngobrol bersama Pak Dewan. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang pentingnya perencanaan dalam menuju tangga kesuksesan. Mungkin kita awali dengan realita yang ada, di mana tidak sedikit ya orang yang hidup dalam tanda petik bilangnya wis mengalir aja. Ketika Pak Dewan menanggapi orang yang memiliki falsafah yang penting mengalir, itu seperti apa, Pak? Terima kasih Mas Uus yang rajin puasa. Jadi menurutku karena aku itu punya target sehingga saya harus membuat aliran, bukan hanya mengalir. Kalau saya mengalir nggak sampai dengan target kehidupan saya. Jadi hidup harus direncanakan, hidup harus dipaksa, dan kita harus berdoa. Kan di saat kita berdoa itu sebetulnya kan kita itu memaksa. Yang kita doakan itu kan sesuatu yang belum terlaksana. Dan ini sulit. Kayaknya kok sulit. Nah, kita berdoa. Kalau yang gampang kan kita mesti nggak berdoa. Nah, kalau mengalir, apa kamu berdoa kalau yang cuma mengalir saja? Nah, iya. Ketika hidup mengalir saja, ya doanya akan seperti apa gitu kan? Ah, iya, betul. Misalkan meminta ingin sukses, ingin sejahtera, tapi itunya mengalir aja ya, antara doanya sama itunya nggak nyambung gitu kan? Nggak nyambung. Apalagi yang kita, maaf loh ya, kita punya utang di bank gitu ya. Kita kan nggak bisa ngangsur mengalir. Kan sudah ditentukan 5 tahun, 1 bulan, sekian. Kalau kamu telat, kamu didenda. Kan Pak begitu. Nah, kalau mengalir bagaimana? Terus kita jalani. Terus bagaimana? Nggak bisa saya kira ya. Tetap kita progres, kita rencanakan jarak jauh, kita kenali masalahnya, kita diskusikan bagaimana target itu bisa selesai. Nanti kamu juga akan mengatakan, urip kok ra penak. Hidup tetap enak di saat kita tercapai apa yang kita cita-citakan. Jadi sebenarnya ketika misalkan kita memiliki rencana, yang mungkin dengan rencana itu memaksa kita istilahnya ya, untuk melakukan sesuatu yang lebih, tidak sekedar menikmati kondisi yang ada, itu ya memang harus sakit dulu gitu Pak. Ya, tetapi sebetulnya sakit atau tidak tergantung kebiasaan kita. Kalau itu sudah kita biasakan, sesuatu yang menurut orang lain sakit, ya tidak sakit. Contohnya umpama kita menunggu teman. Saya tadi malam menunggu sampai jam berapa ya? Jam 10 malam dari maghrib. Tapi saya nunggunya kan di masjid. Loh, saya nunggu di masjid kok saya anggap menunggu, kan saya tinggal wiridan jadi tidak menunggu. Tetapi ngerubah pikirannya ini loh yang sulit. Bahwa aku itu tidak menunggu kamu, tapi aku wiridan di sini. Kalau kamu datang ya nggak apa-apa, enggak ya. Ini yang sulit. Memang kehidupan ini sulit, suka, senang, tidak, itu tergantung pikiran kita. Berarti sebenarnya kunci itu ya kunci perasaan kita, bagaimana kita menanggapi itu ya di pikiran itu. Betul. Sesuatu kalau sudah menjadi karpe kehendak kita, kalau kita ngelihat orang mancing itu loh. Saya sering kalau ke masjid mau jam 2 malam di bawah jembatan sendiri. Ini saya, wah, kalau itu disuruh apa mungkin ya jam 2 malam. Kadang-kadang di bawah jembatan sepi sekali loh, sendiri. Padahal dapatnya ya cuma ikan kecil. Kok mau melakukan, tapi karena apa? Kemauannya sendiri, dia melihat di situ ada sebuah keasikan. Jadi sebenarnya ketika kita mencoba untuk merencanakan, kita akan merasa itu menjadi sesuatu yang berat ketika kita berpikir itu berat gitu. Ya, betul. Tapi ketika kita bisa menyesuaikan pikiran kita bisa mencoba bagaimana caranya kita bisa tetap menikmati alur itu. Ya, betul. Sebetulnya Mas Uus sudah bisa kalau bercerita. Saya nggak tahu, tapi prakteknya bisa nggak? Tanya Mas Kabul ya. Ya memang
setelah kita sering podcast itu sebenarnya kata-katanya itu ya mungkin kalau dikumpulkan ya cuma berapa puluh ribu kata ya. Dola alik itu saja kan. Bagaimana merubah pemikiran kita sehingga sesuatu itu menjadi yang kita inginkan. Dan itu kalau kita nggak mau, ya kita berdoa, ya Allah, ini menjadi keinginanku, bikinlah aku senang di sini. Setelah itu kita mencari, melakukan sesuatu yang di sana itu kita menjadi senang. Ya kita cari. Umpama kita pengen di masjid enak, ya bagaimana masjidnya dibikin nyaman. Atau kita bawa sajadah, atau kita bawa parfum sendiri, atau kita mencari teman kita yang kita senangi, kita bawakan makanan sehingga kita bisa nyaman. Jadi ya memang misalkan kita ingin mencapai yang seperti itu, kunci yang pertama harus tentukan tujuan gitu Pak. Tentukan tujuan, tentukan target. Ya, tentukan tujuan, tentukan target. Setelah itu hiburan buat kita apa? Jangan lupa setelah target sampai ya diri kita kasih hadiah sendiri. Entah jajan soto, apa jajan sate, yang kita senangi apa beli baju. Dan itu sangat penting ya Pak? Wah ya penting, menghargai diri sendiri ya. Tapi itu menurut saya loh, nggak tahu kalau menurut yang lain. Ya karena mungkin ketika kita habis dipaksa untuk melakukan sesuatu apa, ketika kita dibeli hadiah yang itu memang dari diri kita sendiri ya tetap ada efek positif bagi diri kita gitu. Betul, tetap ya kita akan menjadi lebih semangat, lebih senang, lebih akan menemukan ide-ide baru yang lebih baik. Jadi pertama itu tentukan target, terus ketika kita bisa mencapai target ya jangan lupa dikasih hadiah diri kita supaya ya betapapun dipaksa tapi kan nanti ada rewardnya sehingga kita bisa menikmati itu. Dan lagi mungkin apa yang perlu dicatat itu Pak? Jadi sebetulnya kalau kita mau hebat lagi ya jamnya dicatat. Jadi kita yang menentukan jam sekian kita ke sana, jam sekian kita ke sana, jam sekian kita ke sana. Kita detailkan gangguannya apa di sana. Nanti yang mengganggu diri kita apa, kita tentukan semua. Seperti kalau kita punya kamar yang nyaman, oh ini kamar yang nyaman, ada ininya, ada guling, ada bantal, ada kasur, ada ini. Kita siapkan semua sehingga kita akan senang di situ. Ya dan itu maksudnya ketika sudah menentukan tujuan ya tidak berhenti sampai di situ saja. Oh ya tidak, tidak ya Mas Kabul. Setelah kita ada tujuan, kita tulis bagaimana akan mencapai tujuan itu. Kita identifikasi apa yang membuat kita senang, apa yang tidak membuat kita senang, kita cari. Sehingga di saat kita melakukan itu kita bisa senang dan semangat. Dan itu penting untuk dicatat, jangan cuma dipikirkan saja gitu. Betul, dicatat itu menjadikan kita eksak. Karena misalkan nggak dicatat kan ya otak sering lupa-lupa sepintar apapun gitu ya. Betul, kalau tidak dicatat tetap banyak yang kelompatan. Oke, jadi kan tadi pertama harus kita tentukan tujuan, terus kemudian kita catat, kita pikirkan satu persatu aspek-aspek yang harus ada gitu katakanlah. Nah mungkin untuk bisa lebih enak memahaminya gitu Pak, bisa nggak dikasih contoh apa gitu? Umpama kita ingin sesuatu target itu tercapai, kita targetnya apa, jumlahnya berapa, caranya bagaimana. Sebenarnya ada yang menarik, kalau bisa tercapai bonusnya apa. Ini mungkin bahasanya Makbul itu, Kabul itu mungkin bonusnya ini dijelaskan sehingga mereka akan lebih termotivasi, lebih akan tersemangat. Ngantuk jadi tidak ngantuk karena ada sesuatu yang ingin dicapai. Ini memang untuk awal seperti itu. Jadi misalkan itu kan Kabul itu teman-teman barangkali bertanya-tanya, dia itu adalah seorang editor dari channel kita ini. Jadi kita ini pada awal ini kan masih membangun. Jadi ketika kita membangun ya kita harus pasang target gitu kan. Jadi untuk bisa memasang target itu ya kita catat, kita harus dapat apa, penonton berapa, terus kita mau monet kapan. Betul. Jadi itu teman-teman sekalian, cara kita untuk bisa mencapai kesuksesan, mencapai tujuan dalam hidup kita ya yang pertama, tentukan tujuan itu sendiri. Terus kemudian catat itu, pikirkan apa lanjutan-lanjutannya gitu ya Pak? Ya.
Mungkin untuk terakhir kalinya, ada pesan dari Pak Dewan? Gen Z, jangan malas kamu mencatat dan memprogram apa yang akan kamu lakukan dan beri hadiah buat dirimu sendiri. Oke, demikian tadi teman-teman obrolan kita bersama Pak Dewan. Semoga dari obrolan singkat ini bisa menginspirasi teman-teman untuk menjadi lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.